Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina ya mustaqim siratal mustaqim. Siratal ladzina hadrati jami' abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi jami' akhwana nabiyil mursalin. Wa li kulli ashabi kulli tabi'in tabi'un sanadina حضرة جميع شيخنا الفاتحة سنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأممنا وأمتنا وخلقنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Warga besar jamaah Masjid Taqwa ingkang mugi tansah dipun tuntun kalian Allah menuju ketakwaan ingkang langkung mantep ingkang kalau muliaken monggo kita ngaturaken raos syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kesempatan sonten menika kula waosaken ayatipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Hijr. Hijr niku maknane lobang, leng. Juz 12 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Alif lam ra niki ayat yang kita tidak tahu maknanya. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Tilka ayatul kitab, ini merupakan ayat-ayat Al-Qur'an dan merupakan Quran yang jelas. Rubbama yawaddul ladzina kafaru. Teman-teman bahasanya sungguh mengharapkan atau apa kepengin itu
Kepengen bahasa Indonesia ini apa? Pengen. Napa pengen? Bahasa Indonesia pengen ya apa? Hah? Aku teko. Menginginkan, sangat menginginkan orang-orang kafir untuk menjadi orang muslim ketika di dunia. Ayat niki menggambarkan orang yang menyesal, menceritakan derita mereka yang menyesal, yang penyesalan itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Nah, kenapa orang yang menyesal oleh Allah diceritakan kepada kita melalui Al-Quran? Ya, dikandung maksud supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal. Karena menyesal itu adalah sangat tersiksa. Diceritani wong sing menyesal kuwi maksudnya awake dhewe ben ora dadi sing menyesal seperti yang diceritakan ini. Niki banyak tafsir kapan ungkapan mereka ingin menjadi muslim. Jatuh aku mbiyen ning pare dadi wong Islam kena omong. Nah, kapan ungkapan itu terjadi? Niki ada pendapat ulama bahwa setiap yang tidak beriman maka ketika sakaratul maut pasti menyesal dan ingin menjadi orang yang beriman. Ingin menjadi orang yang beriman. Berawal dari sakaratul maut. Ketika orang sudah sakaratul maut, ketika mereka itu tidak beriman, di saat itu dia mengandai-andai. Jatuh, oh ngerti yo ngene, aku rak ya dadi wong sing percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti itu. Ada ayat walau taro it wuqifu alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sing serupa dengan ayat niku, niki penyesalan itu digambarkan terjadi ketika hari kiamat. Sehingga mereka mengatakan ketika sudah dihadapkan kepada neraka, mau dimasukkan di neraka itu mereka ya laitana, dia mengatakan aduh kepengin aku yen to aku dibalik ning donya lan aku enggak mendustakan ayat-ayat Allah dan aku menjadi orang-orang yang beriman. Jadi penyesalan terjadi pada hari kiamat ketika mereka ternyata digiring untuk masuk ke neraka. Niki sebagian ulama tafsirnya ngoten. Ya, kapanpun yang namanya penyesalan itu tetap menyakitkan. Ada yang mengatakan bahwa ketika nih Rasulullah berdawuh atau berkata, bersabda, orang-orang yang ahli la ilaha illallah ini ada yang katut masuk neraka. Nah, ini jangan-jangan siapa ini? Ahli zikir, ahli la ilaha illallah alias mukmin. Ini ada yang kemudian katut neng neraka. Katut neng neraka. Maka di situ kemudian orang-orang penyembah berhala, fayaqul lahum ahlul lata wal uzza, alah padha ae la ilaha illallahmu
gak iso nyelametne awakmu saka neraka. Orang-orang kafir menghina kepada orang-orang mukmin yang ketepatan karena berdosa, ya akhirnya dihampir nang neraka. Jadi gojlokan, digojlok karo wong kafir, digojlok karo penyembah berhala. Anges, apa paedahe awakmu la ilaha illallah toh nyatane kowe ya bareng-bareng aku neng neraka. Kek-kek engko sing dingonone iki awake dhewe. Kita takut ndak kita? Tidak mustahil. Ketika yang kemudian di neraka itu kita ndak usah merasa selamat dari neraka dulu lah, kita masih berharap. Andai kata kita kemudian masuk neraka, ketemu dengan mereka-mereka yang penyembah berhala, kemudian mereka berkata, apa kamu juga masuk neraka? Untuk apa kamu dulu masuk Islam? Kenapa kamu la ilaha illallah? Nyatane la ilaha illallahmu enggak bisa nolak kamu dari neraka. Jadi neng neraka iku iso ngono ki barang. Ngandel kok gak dengan. Nah, ini ada manfaatnya. Ketika orang-orang kafir gojlok orang mukmin yang katut mlebu neraka gara-gara dosane, akhirnya Allah itu murka. Nah, murkanya Allah itu berkah bagi orang mukmin. Karena orang-orang kafir itu menghina orang mukmin. Wong wis mukmin maca la ilaha illallah kok sik nang neraka. Ini Allah kemudian murka sebab perkataan orang-orang kafir yang nyinggung kepada orang-orang mukmin. Maka Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk, atau Allah langsung mengeluarkan orang-orang mukmin dari neraka. Ketika orang-orang mukmin dikeluarkan dari neraka niki, wayulqihim fin nahril hayat, kemudian kan di neraka itu gosong awake dhewe niki wis pereng bahasane, sehingga bentuk manusianya, bentuk fisiknya itu sudah tidak karu-karuan. Kita bisa bayangkan ketika kita kena api seberapa begitu, pasti kemudian bengkak dan kemudian gosong, mecah, metu nanai dan lain sebagainya. Kemudian oleh Allah orang-orang yang tadinya itu di neraka, yang dari golongan orang-orang yang beriman, dimasukkan di dalam namanya Nahrul Hayat, bengawan panguripan. Bengawan panguripan. Maka kemudian dia sembuh dari bekas-bekas lukanya ketika terbakar. Bekas-bekas luka ini bisa sembuh, pulih menjadi sempurna dan normal. Dan kemudian mereka dimasukkan di dalam surga. Dan mereka mendapat julukan yang gak pati enak, yaitu orang-orang jahanamiyin. Artinya apa? Mantan, kayak enak, mantan ahli neraka. Jahanamiyin ini mantan ahli neraka. Dia dijuluki mereka masuk neraka dulu, dia nggak langsung di surga karena banyak dosa. Ya jelalah enak wong kafir sing gojlok. Jelalah itu kesane Allah. Menjadi berkah. Gojlokane wong kafir nenggone wong-wong mukmin sing nang neraka iku menimbulkan Allah murka, dan kemudian tadi itu saya katakan orang-orang mukmin tadi dikeluarkan dari neraka dan mendapat julukan jahanamiyun, mantan ahli neraka. Enek mantan. Subhanallah. Jadi kan
Kira-kira pantese mantan apa langsung? Pantese umpane kemelinti langsung mamalu sak pira. Yes, mantan-mantan Rita enggak apa-apa lah. Oh, atas awake dhewe wae kok ingin masuk surga bi ghairi hisab itu kan sangat sulit terjadi. Jadi jahanami ini sendiri sudah alhamdulillah ngono-ngono saya kebagian surga. Nah, ketika Anas menceritakan, ini dari sahabat Anas nih, menceritakan hadis ini, ada yang merasa ragu. Hai Anas, adakah Anda benar-benar mendengar dawuh ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Diragukan oleh seseorang hadis ini. Umpane kok enek mantan ahli neraka barangi. Iki krungu tenan buka konggone kanjeng Nabi bahwa Nabi berkata seperti itu. Faqala Anas sami'tu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah berkata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan wal yatabawa maq'adahu nar. Saya mendengar Rasul mengatakan bahwa siapa yang berbuat dusta, mendustakan Rasulullah, maka siap-siap masuk neraka. Tentu saya takut dengan hadis ini, sehingga yang saya ceritakan itu hak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di saat itulah maka orang-orang kafir ini dikatakan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sungguh mereka berharap ingin sekiranya ketika di dunia dulu itu menjadi seorang muslim. Karena tahu bahwa seberapapun lama di neraka tetapi yang muslim tetap akhirnya bebas dari neraka. Ada lagi yang mengatakan begini, banyak nih versi ini, aku senang. Ya semuanya mengisahkan tentang penyesalan karena melihat orang-orang mukmin ketika itu kemudian mendapatkan syafaat dan bebas dari neraka. Bahwa Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Abi Usamah, hal samita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadil ayah rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mengomentari ayat niki, apakah benar Rasulullah mengatakan bahwa tadi seperti itu, bahwa orang-orang muslim yang ketepatan berdosa dia berkumpul bersama-sama dengan orang-orang kafir. Kemudian orang-orang kafir berkata, alam takunu muslimin, bukankah kamu menjadi seorang muslim? Kata orang muslim, bala, iya. Qalu fama aghna ankumul Islam. Kok enggak ada faedahnya kamu menjadi orang Islam? Toh akhirnya kamu juga bersama-sama saya di neraka. Orang muslim berkata, ya karena saya punya dosa. Pasami Allah maqalu. Nah, Allah mendengar percakapan orang-orang kafir dengan orang muslim itu, maka Allah kemudian memerintahkan agar orang-orang yang di neraka min ahlil kiblat ini untuk dibebaskan dari neraka.
Marai tinggi lok-lokan wae iki. Di Allah langsung menginstruksikan kepada malaikat, ya semua yang ahli kiblat, artinya ahli sholat, itu keluarkan semua dari neraka. Jadi kita punya harapan, karena kita ahli kiblat, seberapapun lama kita di neraka, pasti akan dikeluarkan dari neraka. Mudah-mudahan nggak sampai dikeluarkan, tapi tidak masuk. Allahumma, dikeluarkan kan berarti masuk. Tapi nek mampir pasti lewat nang dhuwure. Nah, ketika orang-orang kafir tahu orang-orang muslim bebas dari neraka, mereka mengatakan qalu ya laitana kunna muslimin. Aduh, aku kepengin menjadi muslim seperti mereka. Dan kemudian saya dikeluarkan dari neraka seperti mereka. Wong getun niku perbuatannya bisa terulang tidak? Kadung etan getun. Itu bagaimana? Kadung etan getun mergo ternyata ndek etan niku ora nek dum-duman dhuwit, sing enek iku ndek kulon. Sing kadung etan kira-kira carane untuk menghilangkan getun iki lho piye? Jaduk aku nglak ya ngulon wis entek duwike. Artinya sial gitu, sial. Nah, keluarnya orang-orang yang beriman ini di antara sebagian hadis mengatakan bahwa ketika orang-orang kafir gojlok tadi itu, maka Allah kemudian mengizinkan kepada para malaikat, kepada para aulia, kepada para ulama, khususnya kepada para nabi untuk memberikan syafaat, mencari umat muslim mukmin yang masih mendekam di neraka. Jadi ini menggugah semangat bagi orang-orang yang memang punya jabatan untuk memberikan syafaat itu, kemudian diinstruksikan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Lah tapi ngelakone reno-reno nalika goleki A B C D ki enek sing golekane gampang ketemu ya rada angel titik, ana sing suwi ra ketemu. Mergo gak pati ketok biasae. Jadi ketika dicari di tempat-tempat yang baik itu enggak ada. Tapi dia muslim. Tapi nek ndek kono enek, tapi nek ndek masjid gak enek. Lah iki golekane rada angel. Akhirnya rada suwi, ketemune rada suwi berarti lek nang neraka ya rada suwi. Makane jenengan ampre gampang ketemu ku lek manggon sing padang-padang. Nggon sing padang-padangnya gampang ketok gitu. Engko nek sing arep nguweni jajan, nguweni berkah iki gampang entuk. Ndelik-ndelik iku sing goleki pegel. Goleki renek, ora ketemu, pas ketemu karek saithiknya bagiamu. Nah iku oleh-oleh wong gampang ndelik iki gambaran teng donya ngoten. Teng akhirat juga seperti itu. Ada yang Yamanan berapa ribu tahun itu baru ketemu. Jadi nanti payu syafaat ini, syafaatnya para nabi setelah Allah mengizinkan. Jadi syafaat ini sendiri enggak serta-merta orang itu boleh bertindak menyafaati, tidak, menunggu izin Allah. Nah ini yang relatif, izinnya itu kira-kira ditunggu lama atau cepat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab, kita enggak bisa meredaksi. Ya biasanya nek teng donya niki nggih, kalau sudah dalam kondisi mencekam ya, peristiwa-peristiwa yang sudah nggak bisa diatasi oleh manusia itu yang telah terjadi itu, disitulah Allah kemudian menurunkan pertolongan, pertolongan. Kalau masih longgar itu biasanya ya nyantai-nyantai, nggak ada pertolongan yang signifikan. Tetapi kalau sudah dalam kondisi mencekam, sudah sulit, sudah tidak bisa diatasi oleh manusia,
baru kemudian Allah turun tangan. Kira-kira nek ngono iku suwine sak pira wallahu alam bisa Allah bertindak memberikan izin orang, para nabi, para rasul, para malaikat, para ulama untuk diizinkan memberi syafaat itu bagaimana? Ya kita nggak tahu. Cuma nek tentunya niku ngoten niku wau. Nek wis menungso nggak bisa ngatasi, entah skenario Allah, cara Allah sendiri yang kemudian bisa mengatasi persoalan yang manusia tidak bisa mengatasinya. Ya seperti perang Badar, ketika dalam kondisi mencekam, perang yang tidak seimbang, maka disitulah Allah kemudian tidak tinggal diam, mengizinkan kepada para malaikat untuk membantu prajurit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu karena secara akal nggak nutut kekuatan para sahabat untuk menghadapi serangan daripada orang-orang kafir. Nah, di situ kemudian Allah turun tangan, mutus malaikat untuk membantu pasukan sahabat. Itu sunnatullah, Bapak. Sunnatullah. Jadi ketika manusia ini kembali kepada realita, mungkin ngomongnya sing abstrak, kita nggak bisa melihat nyata, tinggal itu sebagai keyakinan. Tapi ketika kula panjenengan melihat realita niki memang seperti itu. Ketika sudah dalam kondisi mencekam, manusia nggak bisa mengatasinya persoalan itu, maka Allah turun tangan bahasanya. Walaupun setiap hari ya turun tangan, setiap waktu turun tangan. Tapi yang kelihatan nyata begitu ketika dalam kondisi sudah mencekam. Tidak bisa dipikir nalar manusia. Ada berita ini tentang teknologi, tentang teknologi. Dunia ini sekarang kan direpotkan dengan masalah sampah yang berasal dari plastik. Itu dipendem ya ora bosok, dibom ambune ora enak. Sehingga menjadi permasalahan yang rumit. Itu di kota-kota besar persoalan sampah, sungai-sungai yang terbendung karena sampah, saluran-saluran yang terbendung karena sampah tidak bisa bosok, nggak bisa ajur. Nah ini menurut cerita yang saya dengar itu, alhamdulillah Allah menurunkan pasukan pemangsa sampah. Ada bakteri, virus yang nantinya akan siap menghancurkan sampah. Sudah ketemu virus-virus yang menjadi penghancur sampah. Alhamdulillah, khususnya sampah plastik. Niki. Terus kalau panjenengan membaca Al-Quran yang mengkisahkan penyesalan kaum kafirin karena dia bernasib yang tidak beruntung, yaitu masuk neraka. Ini kula panjenengan mesti harus mengambil sebuah pelajaran. Jadi ayat ini ditulis berkali-kali tentang kisah penyesalan bagi mereka yang kadung terjerumus di dalam kekufuran yang berakibat masuk neraka niki, agar kita bisa antisipasi, bisa berpikir jangan sampai terjadi seperti yang dialami orang-orang kafir yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau panjenengan kalau mau berpikir dan mendengar, sering sebenarnya mendengarkan jeritan tangis orang-orang yang masuk neraka. Kalau kita membaca Quran itu mesti ketemu itu. Mesti ketemu ayat yang menerangkan atau melukiskan tangise wong ahli neraka.
Termasuk ini surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Kepengin rasanya mereka itu menjadi lemah, menjadi pasir, menjadi debu yang terhambur oleh angin, tetapi tidak menemukan hisab, tidak melihat neraka, tidak bernasib masuk neraka. Dia kepingin jadi debu yang dihembus oleh angin bertebaran kemana-mana, artinya tidak menjadi manusia. Karena ternyata ketika menjadi manusia dan dia ketepan menjadi orang yang kafir, nasibnya sangat mengerikan. Ya laitani kun tuturoba. Apa kawitan lali aku. Bapak hadirin rahimakumullah, kondisi neraka. Iki sekali-kali ngomong neraka. Ya berkali-kali enggak apa-apa. Karena itu makhluk yang memang diciptakan oleh Allah, disiapkan untuk mereka yang menentang aturan Allah. Jadi kita walaupun masih di dunia perlu sejenak berpikir tentang nasib manusia yang terbelah menjadi dua, neraka atau surga. Lagi nek kulino ngelayat, ngeterni mayit dan mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti dibacakan ayat tentang neraka. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iku mengingatkan kita tentang neraka. Faman zuziha 'anil nar, sapa sing didohne saka neraka. Allah enggak cukup berhenti di situ, tapi masih dimantapkan dengan kata wa udkhilal jannah, dan dimasukkan di dalam surga. Allah enggak cukup berhenti kepada ayat pamangsusikanin nar titik, tidak. Mereka didohne nang neraka itu masih belum ada jaminan masuk surga. Cuma gak nang neraka tok. Makanya dilengkapi ayat ini biar mantap. Wa udkhilal jannah, selain dijauhkan dari neraka dan kemudian dimasukkan di dalam surga, itulah baru yang namanya kebahagiaan. Kalau belum terjadi seperti itu, kita masih harus berpikir, harus prihatin, harus antisipasi diri kita masing-masing agar nantinya bisa masuk dalam ayat famang zuhsiha anin nar wa udkhilal jannah. Allahumma amin. Mergo wong niku maos dawuhipun ba'dul ulama itu, kalau orang bertaubat itu diterima apa tidak enggak bisa menjawab. Setidaknya ada tandanya. Kalau taubatnya itu diterima itu ada tandanya. Kalau pastinya enggak tahu, tapi tanda ada. Tandanya diantaranya apa? Sudah tidak terlalu banyak suka. Saya ringankan bahasanya, tidak terlalu banyak gembira, tetapi banyak prihatin. Karena di dunia ini hadirin, kalau kita mau berpikir ya, secara objektif, secara jujur, yang mau dibuat bunga itu menyampane gompati enek gitu loh. Enggak ada alasan yang jelas ke awake dhewe bunga. Cuman ketika kita tidak berpikir, maka bisa bunga itu alhamdulillah, karena memang belalu, artinya enggak goblok tapi ngeladrah, belalu. Satu misal begini, sebenarnya kalau kita berkendaraan
rombongan, katakan begitu, rekreasi. Nah, ketika kita tidak berpikir di dalam bis kita ini kira-kira prihatin, termenung atau apa, berdoa agar selamat, atau kemudian bercakap-cakap, bernyanyi-nyanyi, karaoke, nyetel, dangdut dan lain sebagainya, kira-kira. Ya, kebanyakan karena nggak berpikir. Yang terjadi adalah kalau rombongan dangdutan, karaokean, wis pokoknya dianggap itu semacam suatu kebahagiaan. Padahal, nah, siapa yang menjamin bahwa perjalanan itu tanpa halangan? Siapa yang menjamin kalau kemudian ada sesuatu yang tidak terduga? Tapi karena tidak berpikir, maka dia bisa sesenang itu, berpoya-poya di dalam bis, bersukaria. Ini karena apa? Karena tidak berpikir. Kalau berpikir, melihat situasi lalu lintas yang sedemikian ramai, mesti kita prihatin. Mesti kita banyak doa untuk mendapatkan keselamatan. Maka sebenarnya kita perlu tidak terlalu banyak senang, tetapi perlu banyak prihatin. Karena banyak sesuatu yang mesti harus diprihatinkannya. Mudah-mudahan kita bisa berpikir tentang apa yang harus kita prihatinkan. Nasib kita paling tidak. Bagaimana besok? Apakah besok kita masih tetap segar, bugar, sehat, Islam, mukmin? Belum ada jaminan. Kenapa sekarang merasa tenang-tenang saja? Ya karena nggak berpikir. Kita nggak ada jaminan kalau besok itu masih muslim, masih sehat, masih waras, masih hidup, nggak ada jaminan. Tapi kenapa sekarang hoa-hoa? Ya karena tidak berpikir. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli berpikir yang positif. Allahumma amin. Maka Bang Nabi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.